Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Roman dari kelas 05 TMSP 002 WTE 007. Di sini saya akan menjelaskan turbin angin. Turbin angin terbagi menjadi beberapa kelompok seperti mesin turbin, tipe dorong atau tipe angkat. Di sini saya akan langsung menjelaskan mesin turbin. Banyak jenis mesin turbin yang telah dikembangkan, tapi secara garis besar dibedakan menjadi dua tipe, yaitu horizontal axis with turbine, mempunyai ciri sumbu putar turbin sejajar terhadap tanah. Turbin jenis ini paling banyak dikembangkan di berbagai negara, cocok dipakai untuk menghasilkan listrik. Terdiri dari dua tipe, yaitu mesin upwind dan mesin downwind. Mesin upwind, rotor berhadapan dengan angin. Desain ini tidak fleksibel dan diperlakukan oleh mekanisme untuk menjaga rotor agar tetap berhadapan dengan angin. Mesin downwind, rotor ditempatkan di belakang tower. Rotor dapat dibuat lebih fleksibel tanpa menggunakan mekanisme yaw, sehingga mengurangi berat lebih ringan daripada mesin upwind. Kelemahannya adalah bahwa angin yang harus melewati tower terlebih dahulu sebelum sampai pada rotor, sehingga menambah beban pada turbin. Dipakai gearbox untuk memainkan kecepatan putarannya, tetapi efisiensinya turun dan mesin sulit untuk dimulai. Disebut dua tipe, yaitu yang pertama tipe dorong. Pada tipe dorong terjadi bila TSR pertama artinya lebih banyak dibandingkan blade yang mengalami gaya dorong, seperti pada mangkuk anemometer memiliki bentuk yang bervariasi seperti ember, dayung, air tangki. Rotornya berbentuk S bila dilihat dari atas. Kecepatan maksimum blade yang dihasilkan hampir sama dengan kecepatan angin. Turbin jenis ini memiliki efisiensi yang rendah. Yang kedua, tipe angkat. Pada tipe angkat yang terjadi bila TSR yang pertama artinya lebih banyak angin, blade yang mengalami gaya angkat seperti pada turbin Dairus. Masing-masing blade kali setiap putaran dan keluarnya bentuk sinusida. Ukuran blade relatif dengan tinggi sehingga menunjukkan getaran. Turbin jenis ini memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi. Lanjut saja kita ngebahas ke generator. Berdasarkan arus yang dimiliki, generator dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC menghasilkan arus bolak-balik AC, dengan generator DC menghasilkan arus searah. Yang pertama, generator AC. Bagian utama generator AC terdiri atas magnet bermain tetap, kumparan solenoida, cincin geser, dan singkat. Pada generator, perubahan garis gaya magnet diperoleh dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet permanen. Yaitu generator DC. Prinsip generator dinamo DC sama dengan generator AC, namun pada generator DC arus
indikasinya tidak berubah. Hal ini disebabkan cincin yang digunakan pada generator DC berupa cincin belah komutator. Komutator menyebabkan terjadinya komutasi peristiwa generator menjadi searah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Rizky Paujan. Saya dari kelas 05 TMSP 002 akan menjelaskan tentang solar thermal atau energi panas matahari. Solar thermal adalah bentuk energi dan teknologi yang memanfaatkan panas dari energi surya untuk keperluan pemanasan atau produksi listrik di sektor industri, perumahan, dan komersial. Teknologi solar thermal adalah berbeda dengan teknologi panel surya fotovoltaik yang mengubah energi dalam foton dari radiasi matahari langsung menjadi tegangan dan arus listrik. Pengumpulan panel surya diklarifikasikan oleh Administrasi Informasi Energi Amerika sebagai pengumpul bersuhu rendah, menengah, atau tinggi. Pengumpul suhu rendah umumnya adalah piringan datar yang digunakan untuk memanaskan kolam renang. Pengumpul suhu sedang juga umumnya merupakan piringan datar, tetapi digunakan untuk memanaskan air atau udara untuk penggunaan perumahan dan komersial. Sementara itu, pengumpul suhu tinggi mengkonsentrasikan cahaya matahari dengan menggunakan cermin atau lensa dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan panas hingga 300 derajat Celcius atau tekanan 20 bar pada industri dan penghasilan tenaga listrik. Solar thermal memiliki keuntungan ekonomis dibandingkan sistem fotovoltaik karena kemampuan penyimpanan energi thermal. Penyimpanan energi thermal adalah bentuk energi cadangan, sementara di mana kelebihan energi panas dapat disimpan dalam cairan atau garam cair dan bisa digunakan ketika sinar matahari tidak cukup. Hal ini didapat memberikan generasi yang lebih konsisten ketika awan melintas dan tidak ada panas yang memantul dari cermin. Juga dapat memperpanjang waktu di mana pabrik dapat beroperasi penuh. Tes tidak berlaku untuk teknologi fotovoltaik karena teknologi tersebut tidak menghasilkan energi dari panas surya. Dengan menyimpan energi selama periode permintaan listrik rendah dan mengirimkannya selama permintaan listrik tinggi, penyimpanan dapat meningkatkan nilai ekonomi untuk KWH yang dijual. Hal tersebut bisa membantu membimbing biaya penyimpanan energi. Dengan menyimpan energi dapat memenuhi syarat sebagai kapasitas tetap, yang merupakan sumber daya jaringan yang berharga karena mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol ketika mereka menghasilkan daya listrik. Cara kerja dari solar thermal adalah dengan memanfaatkan panas dari matahari yang dikonsentrasikan oleh Constraint Solar Power atau CSP untuk menghasilkan panas yang memadai. Panas ini lalu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin seperti turbin uap atau Stirling engine. Pada panas yang ada pada siang hari dapat ditampung pada liquid. Keuntungan penggunaan solar thermal adalah kecilnya dampak lingkungan dengan polusi yang hampir tidak ada. Di sedikitnya noise yang dihasilkan, setiap sekilometer dapat mengurangi CO2 sebanyak 150 sampai 250 kg. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Agustian dari kelas 05 TMSP 002, ingin menjelaskan tentang turbin angin. Banyak jenis mesin turbin yang telah dikembangkan, tetapi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama hot atau yang disebut horizontal axis wind turbin, mempunyai ciri sumbu putar. Turbin sejajar terhadap tanah. Turbin jenis ini paling banyak dikembangkan di berbagai negara. Cocok dapat dipakai untuk menghasilkan listrik. Terdiri dari dua tipe, yaitu mesin upwind dan mesin downwind. Mesin upwind ini rotor berhadapan dengan angin. Rotor didesain tidak fleksibel dan diperlukan mekanisme untuk menjaga rotor agar tetap berhadapan dengan angin. Mesin downwind, rotor ditempatkan di belakang tower. Rotor dapat dibuat lebih fleksibel tanpa menggunakan mekanisme yaw, sehingga mengurangi berat lebih ringan daripada mesin upwind. Terus yang kedua ini menjelaskan tentang VWAT, yaitu vertical axis wind turbine. Vertical axis wind turbine memiliki ciri sumbu putar vertikal terhadap tanah. Turbin jenis ini jarang dipakai untuk turbin komersial. Rotornya berputar relatif pelan di bawah 1000 rpm, tetapi memiliki momen yang kuat sehingga dapat dipakai untuk menggiling bijian pompa air, tapi tidak cocok untuk menghasilkan listrik di atas 1000 rpm. Cocok untuk menghasilkan listrik. Sebenarnya dapat dipakai gearbox untuk menaikkan kecepatan putarnya, tetapi efisiensinya turun dan mesin sulit untuk dimulai. VWAT terdiri dari dua tipe, yaitu tipe dorong. Pada tipe dorong, bila teser kurang dari 1, artinya lebih banyak bagian blade yang mengalami gaya dorong seperti pada mangkuk anemometer. Memiliki bentuk yang bervariasi seperti ember, dayung, layar, tangki. Rotornya berbentuk S. Bila dari atas, kecepatan maksimum blade yang dihasilkan hampir sama dengan kecepatan angin. Tipe yang kedua ini tipe angkat. Pada tipe angkat ini terjadi bila teser lebih dari 1, artinya banyak bagian blade yang mengalami gaya angkat seperti pada turbin. Dari masing-masing blade memperhatikan momen gaya angkat maksimum hanya 2 kali setiap putaran, dan gaya keluarnya berbentuk sinusoida. Ukuran blade ini relatif besar dan tinggi sehingga menimbulkan getaran. Turbin jenis ini memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suito Sugeng akan menjelaskan tentang pemanas air tenaga surya atau solar water heater, di mana alat ini merupakan suatu alat pemanas yang menggunakan sinar matahari sebagai energi utama untuk memanaskan air dengan jumlah volume tertentu. Ada dua bagian dari solar water heater, yaitu tangki seronga dan panel kolektor. Selanjutnya adalah cara kerja dari solar water heater berdasarkan dua fenomena alam, yaitu warna gelap pada kolektor menyerap panas dan air panas mengalir ke atas. Sistem ini sangat sederhana dan bagian yang bergerak hanyalah itu sendiri. Prinsip termosifon. Matahari memanaskan kolektor yang sudah diisi air baku. Air yang sudah dipanaskan melalui tenaga radiasi.
Selanjutnya, matahari mengalir ke atas, masuk ke dalam tangki, sedangkan air dingin turun ke bagian bawah kolektor. Matahari memanaskan air tersebut di dalam kolektor, dan sirkulasi berlangsung terus-menerus. Prinsip ini disebut dengan termosifon. Makin besar efek termosifon temperatur air, makin cepat aliran air panas ke tangki. Pada waktu tidak ada sinar matahari, maka efek termosifon berhenti dan air disimpan dalam tangki akan tetap panas. Karena tangki pemanas air tenaga surya sudah dilapisi dengan lapisan isolasi tebal dan berkualitas tinggi. Prinsip termosifon dengan heat exchanger. Pada daerah dengan temperatur yang mencapai titik beku atau daerah pergunungan, sistem konvensional dengan termosifon kurang cocok karena air beku akan mengembang dan memecah pipa kolektor. Rem solar water heater mengembangkan sistem heat exchanger efisien. Prinsip termosifon yang sama berproses pada sistem ini, hanya saja menyerap panas adalah cairan cold blend. Cairan cold blend menyerap panas dari radiasi matahari dengan sangat cepat, lalu melewati heat exchanger, kemudian memanaskan air yang ada di dalam tangki pemanas air tenaga surya. Dengan menggunakan rem roller water heater, sudah mendukung gerakan go green. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep perpindahan panas pada alat pemanas air tenaga surya. Sebagai gambaran mengenai perpindahan panas dalam sebuah alat pemanas air tenaga surya dapat terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan konduksi adalah perpindahan kalor yang melalui media padat. Panas mengalir dari temperatur tinggi ke daerah temperatur rendah. Perpindahan kalor konveksi adalah perpindahan energi dalam bentuk kalor antara suatu permukaan dan fluida yang berada di atasnya, yang disebabkan adanya gerakan molekul secara acak atau adanya gerakan fluida itu sendiri. Radiasi yaitu proses perpindahan panas tanpa membutuhkan suatu zat perantara. Ada beberapa jenis radiasi elektromagnetik. Radiasi termal adalah salah satunya. Dalam radiasi termal ada radiasi surya. Radiasi ini akan merambat dengan kecepatan sekitar 3 kali 10 pangkat 10 meter per sekon. Kecepatan ini sama dengan perkalian panjang gelombang dengan frekuensi radiasi. Terakhir saya akan membahas bagian-bagian dari solar water, yaitu yang pertama adalah kolektor. Kolektor merupakan suatu komponen atau peralatan yang fungsinya untuk menangkap atau menerima sinar matahari yang digunakan untuk memanasi air yang mengalir di dalam kolektor. Selanjutnya adalah tangki penampang air. Air yang nantinya akan disirkulasikan terlebih dahulu akan disimpan di dalam tangki. Oleh karena itu, penyimpanan harus mempunyai sifat yang tahan terhadap air. Selanjutnya adalah pipa saluran air. Dalam pemanasan air tenaga surya ini